Melijo laki-laki pada waktu itu belum ada. Orang jualan laki-laki itu hanya satu macam atau dua macam saja. Saya pada waktu itu sudah bawa komplit. Yo awalnya sih biasa sih, kita diremehkan orang itu sudah biasa. Kalau wis pakai disabilitas wis biasa, wis nggak apa-apa, iso ngene. Kalau sudah terjun di dunia usaha, itu terkadang kita tidak bisa melihat apakah yang mengerjakan disabilitas ataupun non disabilitas. Pelanggan itu maunya itu, perkenalkan saya Sutarno. Saya itu di keluarga yang tetap ya sebagai keluarga setelah saya menikah. Kalau saya dulu di RC, dengan kebetulan bertemu dengan istri saya itu di panti, Pak, di Surakarta, di panti rehabilitasi sentrum di RC. Itu kalau orang-orang dulu itu menamakan bingkile orang disabilitas, nengaran mungkin di pinggirnya wong cacat kan gitu, pusatnya di situ. Jadi gawe kaki palsu, terus di situ dia diajari beberapa keterampilan. Saya di situ ngambil keterampilan elektronika. Kenal dengan istri saya, terus saya akhirnya hijrah ke Malang. Dari Solo, setelah lulus dari situ, istrinya ikut babon ke sini. Saya bekerja di pabrik antena. Pada waktu itu masih peralihan dari TV VHF ke UHF. Itu saya bekerja di situ agak lama, sekitar 4 tahun lebih. Ya awalnya sih yang memandang saya agak, yang punya pabrik memandang saya kondisinya juga, oh iso apa enggak kan gitu nggih. Terus akhirnya saya datang ke situ lagi. Akhirnya diberi kesempatan untuk masuk. Saya di situ ikut bekerja dan nggak dibeda-bedakan, Pak. Saya juga harus bekerja dengan teman-teman yang jenengin pabrik, yang sama pabrik kecil juga, bukan seperti pabrik besar ya. Pabrik kecil hanya sekitar belasan orang yang kerja di situ. Motong besi ya motong kan bahannya dari besi karena anten ya, dari besi dan dari aluminium. Motong besi, ngecat, ngebor. Terus pada waktu mau kirim packing, dinaikkan dalam truk. Pernah saya itu sendirian, Pak, ngisi truk sampai penuh, Pak. Aduh, ya bagaimana lagi? Itu memang tugas dan pekerjaan kita, tidak apa-apa. Tetap kita bekerja situ. Terus setelah itu pabriknya pindah, saya keluar, saya menjadi pengepul kertas untuk didaur ulang. Saya ke fotokopi. Dari sisa-sisa limbahnya dari fotokopi tersebut, baik itu kertas yang rusak ataupun bekas yang penjilitan yang dipotong itu, kita beli, terus sampai rumah kita pilah, kertas yang nilai jualnya lebih tinggi kita sendirikan, kertas yang warna kita sendirikan gitu, terus kita packing sendiri, terus ada yang ngambil di sini untuk store ke pabrik. Dan alhamdulillah sampai 1 tahun saya itu ikut bekerja di situ. Setelah itu saya jualan melijo. Nah, pada tahun 2000-an saya jualan melijo. Itu belum ada di sini. Melijo laki-laki pada waktu itu belum ada. Orang jualan laki-laki itu hanya satu macam atau dua macam saja. Seperti kalau ada yang jualan sawi, hanya sawi saja. Atau sayur, kangkung saja, satu sepeda gitu. Terus jual terong ya satu terong saja, satu sepeda. Saya pada waktu itu sudah bawa komplit. Ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada pokoknya seperti itu. Semua komplit saya sudah bawa pada waktu itu. Dan alhamdulillah sampai hampir 10 tahun saya bekerja di melijo itu. Setelah itu ada pelanggan saya jualan melijo, istri saya bekerja di pasang manik-manik pakai baju untuk hiasan di baju-baju manten, kebaya, itu ikut orang pada waktu itu. Terus pulangnya sampai malam-malam ya. Terus akhirnya saya suruh berhenti sih. Terus ada pelanggan saya yang memiliki toko, itu membutuhkan orang yang bisa untuk pasang payet, manik-manik menghias untuk bajunya. Istri saya juga sesama disabilitas juga, amputasi kaki. Saya bawa di situ. Yo awalnya sih biasa sih, kita diremehkan orang itu sudah biasa. Kalau wis pakai disabilitas wis biasa, wis nggak apa-apa, iso ngene. Pokoknya bismillah, beliaunya memberi kesempatan, dikasih bajunya, dibawa pulang, kita pasang, saya tetap jualan. Istri pasang manik-manik itu lambat laun semakin banyak.
Dan orderan di toko itu kok beliannya lancar gitu, makin banyak. Akhirnya dari beberapa tetangga atau teman-teman ikut membantu itu untuk ini pasang manik-manik itu. Lumayan banyak dulu itu, ada sekitar 10 teman-teman, 10 orang yang membantu untuk ini bekerja itu. Nek diarani bos yo gak bos, wis karyawan ya kita sama-sama bekerja bersama. Saya seperti itu waktu dulu itu. Terus ada ini salah satu pelanggan, kita tidak hanya melayani di toko tersebut, ada pelanggan juga secara menerima secara ini custom untuk pasang payetnya. Ada beberapa penjahit juga yang untuk pasang payetnya, manik-maniknya juga kita kerjakan di sini, minta tolong untuk dikerjakan, kita kerjakan. Terus ada pelanggan sendiri yang ingin jahitkan juga. Kalau buat gini itu di mana kan gitu. Kita kenal sama penjahit yang biasa minta tolong kita untuk mengerjakan payetnya. Kita gandengkan ke situ. Suatu saat lancar, suatu saat ada kendala. Penjahitnya ini orang tuanya sakit, nggak bisa mengerjakan. Baju mau dipakai sama orangnya. Karena perantaranya kita, mau nggak mau kita harus bertanggung jawab. Gitu. Dengan berbagai ini ya, dengan kata nekat, otodidak ya, ataupun kita ini akhirnya saya sendiri berusaha lihat-lihat buku-buku, catatan. Zaman dulu kan ya HP belum begitu seperti sekarang. Kalau sekarang kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Google dan macam-macam. Kalau dulu kan belum begitu gitu loh. Saya lihat catatan buku-buku sambil tanya sana sini. Terus akhirnya saya kerjakan sendiri, alhamdulillah jadi, nggak komplain. Akhirnya berlanjut ke sini, saya jadi berubah profesi jadi tukang jahit. Nah, bisa dikatakan juga tukang gombal. Biasanya kan ngurusi gombal itu, nggih. Dan kebanyakan karena mulai awal istri saya pasang payet, itu berarti kan lebih ke baju-baju fashion. Maka saya sekarang ya kerjanya di ini, penjahitan saya banyak yang ke baju-baju fashion. Ada yang baju untuk pesta, untuk akad nikah, baik untuk resepsinya juga pernah kita kerjakan juga. Terus ada baju yang untuk kondangan keluarga, itu kita kerjakan. Pernah pada waktu itu kita dapat ini pelanggan yang bilang, hati-hati mas, ini kayaknya mahal gitu. Sekitar pada waktu itu sekitar 750-an mbak. Ini harganya kain itu per meter. Sementara kainnya itu 3 meter. Saya mau motong itu tak liatin lama gitu, kayak ini dipotong apa enggak, nanti kalau keliru itu juga ya menjadi dilema sendiri gitu loh. Lama, hampir setengah jam saya itu diam itu, kain saya beber, saya ini mau saya potong, saya pegang gunting itu lama hampir setengah jam. Terus akhirnya saya mikir kalau nggak tak potong ya nggak jadi. Saya bismillah, memberanikan diri untuk nekat saya potong, dan alhamdulillah jadi selesai. Pelanggan juga bisa nerima, nggak begitu ada komplain. Nah, di situ makin ada timbul percaya diri lagi. Nah, terus pernah kita juga bergandengan dengan desainer, lumayan sekarang sudah terkenal. Kita menjahit desain-desainnya beliau. Kebanyakan beliau juga untuk baju fashion, untuk pemotretan, gaun-gaun, untuk pemotretan banyak beberapa artis-artis juga yang beliau kerjakan, dan jahitnya di sini. Alhamdulillah kita bisa berjalan, dan sampai saat ini tetap kita bisa melanjutkan untuk di profesi penjahit tersebut. Mungkin dari sini itu bisa disimpulkan bahwa sesuatu agar kita bisa berusaha, ya mungkin kita tidak lepas dengan yang namanya takdir ya. Kita nggak bisa lepas diri. Tapi kan kita juga nggak tahu takdirnya akan seperti apa. Mungkin dari sini kami hanya ingin menekankan kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, berusaha untuk mencoba. Dan tidak kalah pentingnya itu ada yang memberi kesempatan untuk apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kan sebagai disabilitas, kadang-kadang orang kan akan meremehkan untuk memberi kesempatan kita. Kalau sudah terjun di dunia usaha, itu terkadang kita tidak bisa melihat apakah yang mengerjakan disabilitas ataupun non-disabilitas.
pelanggan itu maunya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan pelanggan itu sendiri yang membuat beliau mau mengerjakan untuk jasa kita, menerima jasa kita. Kalau nggak hanya dikasihani, nggak akan lama. Kita harus berjuang gitu. Kalau pelanggan puas, otomatis beliau akan kembali lagi untuk mengerjakan ke kita. Harapan kami juga ada yang memberikan kesempatan dan teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan.